Di video kali ini, kita akan membahas satu hal yang dari dulu selalu dianggap istimewa dan penuh misteri, yaitu mengapa weton pahing dipercaya sebagai salah satu weton yang paling deras aliran rezekinya. Bahkan banyak ahli primbon mengatakan bahwa orang yang lahir di hari pahing itu seperti membawa cahaya kuning keemasan sejak pertama kali membuka mata dunia. Dalam tradisi Jawa, setiap weton memiliki karakter, takdir perjalanan hidup, dan nilai energi yang berbeda-beda. Ada yang kuat di keberuntungan, ada yang kuat di pengaruh, ada yang kuat di jodoh, dan ada yang kuat di harta. Nah, pahing ini masuk dalam kategori weton pembawa pintu rejeki terbuka, atau istilah primbonnya sering disebut sebagai titis rejekine. Artinya, dalam diri mereka sudah tertanam bibit keberuntungan sejak lahir. Coba perhatikan orang-orang pahing yang kalian kenal. Banyak dari mereka yang hidupnya terlihat seperti mudah saja mendapatkan kesempatan. Entah itu pekerjaan, usaha, pertemanan penting, atau bahkan pertolongan di saat genting. Orang pahing jarang benar-benar jatuh dalam waktu lama. Ketika hidup menekan, selalu ada tangan tak terlihat yang membuat mereka bangkit lebih cepat daripada orang kebanyakan. Apa ini berarti mereka tidak pernah susah? Tentu saja bukan. Tapi ada satu hal yang membedakan pahing dari weton lainnya. Mereka tidak pernah dibiarkan terpuruk terlalu lama. Semesta seolah punya cara tersendiri untuk menarik mereka keluar dari kemelut apapun. Itulah yang membuat rezeki mereka sering disebut ngocor, mengalir deras, terkadang tidak terduga, tapi selalu datang pada waktu yang tepat. Aura khas pahing digambarkan oleh para ahli primbon sebagai cahaya emas yang bergerak mengelilingi langkah hidupnya. Cahaya ini dipercaya menarik peluang, mempertemukan dengan orang yang tepat, dan menjauhkan dari bahaya yang bisa menghambat rezeki. Bahkan kemampuan mereka membaca situasi seringkali terjadi secara alami tanpa disadari. Bahkan konon, anak bayi yang lahir di weton pahing dulu sering diberikan kalung kecil dari tembaga atau emas, agar daya keberuntungannya semakin mantap. Para leluhur percaya bahwa energi pahing itu seperti mata air kecil, yang jika dirawat dan dijalani, akan membesar menjadi arus yang tak pernah habis. Dan itulah alasan kenapa banyak orang pahing selalu berakhir di posisi yang lebih baik dari titik awalnya. Mereka mungkin memulai dari nol, tapi jarang berakhir di nol. Pahing adalah simbol naik kelas, pelan tapi pasti, dan tidak pernah kembali ke bawah. Itulah gambaran awal kenapa weton pahing diberi anugerah kekayaan dari lahir. Dan setelah ini, kita akan masuk lebih dalam lagi ke akar energi yang membentuk seseorang berweton pahing, agar kita bisa benar-benar paham dari mana datangnya rezeki ngocor yang sering mereka alami. Untuk memahami kenapa pahing memiliki energi yang begitu kuat dalam hal rezeki, kita harus kembali pada dasar primbon Jawa. Dalam tradisi kuno, setiap hari dan pasaran memiliki nilai angka yang disebut neptu. Nah, pahing adalah salah satu pasaran dengan nilai energi paling tinggi dan paling stabil. Nilai neptu pahing menciptakan energi yang disebut pamomong, yaitu kekuatan yang mengawal seseorang sepanjang hidupnya. Energi pamomong inilah yang membuat orang berweton pahing seperti selalu diarahkan menuju jalan yang membawa keberuntungan. Mereka tidak berjalan sendirian, ada semacam arus halus yang mendorong mereka ke arah peluang dan menjauhkan mereka dari kesialan besar. Pamomong ini bekerja seperti magnet. Ketika orang pahing memiliki niat yang lurus dan langkah yang konsisten, energi ini memperkuat vibrasi positif dalam diri mereka. Hasilnya, mereka menjadi lebih mudah mendapatkan kepercayaan, dukungan, dan jalan rezeki yang tiba-tiba muncul tanpa disangka-sangka. Ketika pahing masih kecil, energi ini sering muncul dalam bentuk kemampuan cepat belajar, mudah dekat dengan orang tua atau orang yang lebih dewasa, dan sering mendapatkan perhatian khusus dari orang yang peduli. Saat dewasa, energi itu berkembang menjadi ketajaman insting bisnis, keberanian mengambil keputusan, dan keberuntungan dalam bertemu orang yang tepat. Selain pamomong, weton pahing juga berada di bawah pengaruh elemen spiritual yang bergerak seperti angin bertiup ke timur. Dalam simbol primbon, arah timur adalah arah matahari terbit, lambang rezeki yang selalu datang kembali. Sama seperti matahari yang terbit setiap hari, rezeki pahing pun dipercaya tidak pernah mati. Kadang besar, kadang kecil, tapi selalu ada alirannya. Energi penarik harta pada pahing juga dipengaruhi oleh watak dasarnya,
tegas, tidak mudah goyah, dan punya daya fokus yang kuat. Ketika mereka menginginkan sesuatu, mereka akan mengejarnya tanpa ragu, namun tetap hati-hati dan penuh perhitungan. Inilah yang membedakan rezeki Pahing dari weton lain yang hanya mengandalkan keberuntungan semata. Pada Pahing, keberuntungan itu disertai kemampuan membaca situasi dengan cepat. Aura Pahing dalam dunia spiritual Jawa digambarkan sebagai lingkaran cahaya emas tipis yang bergerak seperti angin. Cahaya ini kadang terlihat oleh orang-orang yang peka batinnya sebagai pancaran energi yang membuat pemilik weton Pahing tampak lebih bersinar daripada orang lain. Tidak heran, banyak dari mereka selalu terlihat menonjol meskipun tidak berusaha. Dan inilah inti dari bab ini. Pahing adalah kombinasi sempurna antara energi pamomong, arah kelahiran yang membawa rezeki, aura emas, dan karakter bawaan yang kuat. Gabungan inilah yang menciptakan magnet rezeki yang seolah tidak pernah berhenti bekerja sepanjang hidupnya. Jika kita ingin benar-benar memahami mengapa seseorang yang lahir di weton Pahing begitu mudah mendapatkan rezeki, maka kita harus melihat lebih dalam pada karakter bawaan mereka. Dalam primbon Jawa, karakter seseorang tidak hanya terbentuk dari lingkungan atau pengalaman hidup, tetapi juga dari energi hari lahir yang melekat pada diri mereka sejak awal. Dan Pahing adalah salah satu weton yang dianugerahi paket karakter yang sangat mendukung kesuksesan. Pertama, Pahing dikenal sebagai pribadi yang pekerja keras secara naluriah. Mereka bukan tipe yang bisa diam terlalu lama tanpa melakukan apa-apa. Ada dorongan dari dalam diri mereka untuk terus bergerak, mencoba, mengeksplorasi, dan mencari peluang. Bahkan dalam keadaan susah, orang Pahing biasanya tetap terlihat tenang dan fokus. Mereka tidak mudah panik. Justru ketika banyak orang lain kehilangan arah, Pahing muncul dengan ide-ide yang tidak terduga. Karakter ini juga ditopang oleh kemampuan melihat peluang secara cepat. Para leluhur menggambarkan Pahing sebagai mata elang, mampu melihat celah di balik situasi yang terlihat buntu. Di balik kesederhanaan hidup mereka, ada kecerdikan alamiah yang membuat mereka cepat menangkap kesempatan, bahkan yang tidak terlihat jelas bagi orang lain. Kemampuan ini sering membuat orang Pahing tampak seperti orang yang beruntung, padahal sebenarnya mereka punya ketajaman insting yang lebih tinggi dari weton lain. Kedua, Pahing diberkahi keberanian mengambil risiko yang terukur. Mereka bukan penjudi, bukan pula orang yang bertindak gegabah. Keberanian mereka didorong oleh perhitungan dan intuisi yang kuat. Ketika orang lain masih menimbang-nimbang, Pahing sudah bergerak, tetapi tetap dengan strategi yang matang. Kombinasi keberanian dan perhitungan inilah yang membuat mereka sering menjadi pemenang dalam kompetisi hidup. Ketiga, Pahing memiliki mental baja. Ada istilah dalam primbon yang menggambarkan mereka sebagai pribadi yang tidak mudah diremukkan. Mereka bisa jatuh, bisa terluka, tapi mereka selalu bangkit lebih cepat dari orang lain. Bahkan tekanan sering membuat mereka semakin kuat. Energi seperti ini sangat jarang dimiliki weton lain. Orang Pahing tidak hanya tahan banting, tetapi juga cepat belajar dari pengalaman pahit. Itulah sebabnya mereka lebih cepat naik level dalam hidup. Keempat, Pahing punya aura kepemimpinan alami. Mereka tidak selalu harus menjadi pemimpin formal, tetapi kehadirannya sering membuat orang lain mengikuti. Ada karisma halus dalam diri mereka yang membuat opini mereka diperhitungkan. Ketegasan cara mereka berbicara dan ketenangan dalam mengambil keputusan membuat orang mudah percaya. Kelima, inilah yang paling jarang dibahas tetapi paling penting. Pahing adalah weton yang suka memberi. Mereka suka membantu orang lain bahkan ketika tidak diminta. Mereka tidak perhitungan dalam kebaikan. Dalam primbon Jawa, sifat suka menolong ini adalah magnet terbesar pemanggil rezeki. Semesta membalas energi memberi itu dengan cara yang tidak selalu terlihat, tetapi hasilnya nyata. Jalan hidup mereka cenderung lapang. Inilah yang membuat karakter Pahing menjadi fondasi kuat bagi datangnya rezeki.
Rezeki bukan hanya soal angka, tetapi tentang kemampuan membawa diri, membaca situasi, mengelola tekanan, dan memberi manfaat kepada orang lain. Dan semua itu sudah ada dalam diri Pahing sejak awal. Tidak heran jika Primbon menyebut mereka sebagai wetong sing duwe dalan, mereka yang selalu memiliki jalan. Dalam Primbon Jawa, setiap weton berada di bawah pengaruh simbol-simbol alam yang memengaruhi perjalanan hidup sang pemilik. Weton Pahing berada di bawah pengaruh Ngisor Mino, sebuah simbol yang digambarkan seperti ikan suci yang berenang di arus bawah tanah. Simbol ini melambangkan kelancaran, kedalaman batin, dan kemampuan melewati rintangan tanpa kehilangan arah. Ngisor Mino dipercaya memberi Pahing 3 anugerah utama. Kelancaran hidup seperti air mengalir, Pahing jarang mengalami kebuntuan total dalam hidup. Walaupun mereka menghadapi masalah, ada saja jalan keluar yang muncul entah dari mana. Seolah-olah ada arus halus yang menuntun mereka agar selalu bergerak dan tidak tertahan lama. Orang sering menyebut Pahing sebagai pawang masalah, karena setiap persoalan yang datang pada mereka akan mencair, tidak membatu. Penarik rezeki dari berbagai arah. Seperti ikan yang mampu berenang ke segala arah, energi Pahing mampu menarik rezeki dari banyak sisi. Rezeki mereka tidak hanya berasal dari satu sumber saja, bisa dari pekerjaan, bisnis sampingan, pertolongan orang lain, peluang tiba-tiba, bahkan dari hal-hal yang tidak pernah mereka duga. Dalam Primbon disebutkan bahwa rezeki Pahing itu ora mung siji lawange. Pintunya tidak cuma satu. Kemampuan menjaga dan mengembangkan harta. Banyak weton punya keberuntungan singkat, datang cepat, hilang cepat. Tapi berbeda dengan Pahing, mereka bukan hanya mudah mendapatkan rezeki, tetapi juga mampu menjaganya. Energi Ngisor Mino membuat mereka lebih berhati-hati, tidak mudah boros, dan punya naluri untuk mempertahankan apa yang sudah didapat. Rezeki yang masuk tidak mudah bocor, dan sering berkembang menjadi lebih besar. Selain 3 anugerah itu, ada satu keistimewaan lain yang sering membuat Pahing dianggap sebagai weton yang ditolong leluhur. Kekuatan batin yang tajam. Orang Pahing sering merasa mempunyai feeling tertentu sebelum mengambil keputusan. Mereka tahu kapan harus bergerak, kapan harus menunggu, kapan harus diam, dan kapan harus mengambil resiko. Feeling ini jarang meleset, seolah-olah ada petunjuk dari alam. Dalam dunia spiritual Jawa, energi Ngisor Mino digambarkan sebagai cahaya emas yang bergerak seperti air. Tidak kasar, tidak meledak-ledak, tetapi stabil dan konsisten. Cahaya ini dipercaya memberikan perlindungan terhadap gangguan energi negatif, termasuk iri hati dan penghalang rezeki. Karena itu, meskipun banyak orang tidak suka atau mencoba menjatuhkan mereka, Pahing biasanya tetap selamat dan justru semakin naik. Bahkan ada cerita turun-temurun yang mengatakan bahwa jika seseorang Pahing menghadapi kesulitan besar, leluhur mereka akan mengirimkan pamong gaib untuk membuka jalan. Bentuknya bisa berupa pertemuan dengan orang penting, ide yang muncul mendadak, atau pintu rezeki yang tiba-tiba terbuka. Dengan semua anugerah ini, tidak heran jika banyak Pahing tampak seperti dibukakan jalannya. Mereka mungkin tidak selalu hidup mewah sejak kecil, tetapi pelan-pelan mereka mendaki sampai akhirnya mencapai kemapanan. Rezeki mereka mengalir bukan karena kebetulan, tetapi karena energi bawaan yang bekerja dalam hidup mereka setiap hari. Ngisor Mino adalah simbol bahwa orang Pahing tidak dilahirkan untuk hidup stagnan. Mereka diciptakan untuk bergerak, mengalir, dan membawa keberkahan dimanapun mereka berada. Dan selama mereka menjaga niat baik dan tetap bekerja keras, aliran kekayaan itu tidak akan pernah berhenti. Ketika membahas weton Pahing, tidak cukup hanya menelusuri sifat dan energi rezekinya saja. Dalam Primbon Jawa, perjalanan hidup seseorang juga dipengaruhi oleh jodoh, lingkaran pertemanan, serta siklus umur yang menjadi puncak rezeki. Uniknya, Pahing adalah salah satu weton yang memiliki pengaruh sangat besar dari pasangan hidup dan orang-orang yang mereka temui. Dalam hal jodoh,
Pahing sering digambarkan sebagai pribadi yang membawa keberuntungan bagi pasangannya. Banyak cerita dari zaman dulu hingga sekarang tentang seseorang yang menikahi orang beruton Pahing dan kehidupannya langsung menanjak. Hal ini bukan mitos belaka. Pahing memiliki energi stabil yang mampu menyeimbangkan rumah tangga. Mereka cenderung setia, mampu berkorban, dan memiliki kepedulian tinggi terhadap keluarga. Ketika membangun keluarga, mereka tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga masa depan. Mereka tipe pejuang yang tidak ingin keluarganya hidup susah. Karena itu, pasangan Pahing sering merasa nyaman, aman, dan percaya pada mereka. Rasa percaya inilah yang menjadi fondasi rezeki mengalir dalam rumah tangga Pahing. Semakin harmonis hubungan yang dibangun, semakin kuat pula aliran rezekinya. Banyak primbon lama mencatat bahwa Pahing mempunyai restu langit untuk naik kelas sosial melalui jodoh. Maknanya sederhana, pasangan hidup mereka menjadi bagian penting dari keberhasilan mereka. Lalu bagaimana dengan keberuntungan hidupnya? Orang Pahing cenderung mendapat rezeki yang datang dari berbagai arah, tidak selalu dari satu pekerjaan atau satu jalur saja. Kadang dari relasi baru, peluang usaha, proyek mendadak, atau bahkan bantuan orang yang tidak pernah mereka sangka. Kemampuan mereka menjaga hubungan baik membuat jaringan sosial mereka luas dan bermanfaat. Mereka jarang memusuhi, lebih suka menyelesaikan masalah secara tenang. Inilah yang membuat banyak pintu terbuka. Dalam primbon, perjalanan umur Pahing memiliki gelombang keemasan. Gelombang ini adalah fase-fase yang diibaratkan sebagai titik terang paling kuat dalam kehidupan mereka. Gelombang pertama terjadi pada usia 23 hingga 27 tahun. Pada fase ini, Pahing biasanya menemukan arah hidupnya. Ada yang menemukan pekerjaan yang tepat, ada yang bertemu pasangan hidup atau menemukan jalan usaha pertamanya. Mereka seperti baru membuka pintu dari gudang potensi besar dalam diri mereka. Gelombang kedua terjadi pada usia 32 hingga 36 tahun. Ini adalah masa panen awal. Jika mereka sudah menikah, masa ini biasanya membawa kemapanan dalam keluarga. Jika mereka sedang membangun usaha, inilah masa di mana usahanya naik kelas, bahkan bisa berkembang besar. Banyak Pahing mencapai posisi penting pada fase ini karena karakter dan kemampuannya mulai terlihat oleh banyak orang. Gelombang ketiga dimulai pada usia 40 tahun ke atas. Pada titik ini, energi Pahing memasuki fase stabil. Mereka sudah matang secara mental, mapan dalam rezeki, dan memiliki wawasan yang kuat. Jika mereka mengelola hidup dengan baik, fase ini bisa membawa kejayaan yang berlangsung sangat lama. Hampir semua primbon menyebut bahwa Pahing jarang jatuh kembali ke titik nol setelah usia 40 tahun, justru semakin kuat. Kekuatan hidup Pahing bukan hanya berasal dari kemampuan bekerja, tetapi dari keseimbangan batin mereka. Mereka tidak mudah iri, tidak mudah panas, dan tidak suka memaksakan sesuatu. Sikap tenang inilah yang membuat langkah mereka tidak tergesa-gesa namun pasti. Jika mereka menjaga integritas, siklus keberuntungan ini akan terus berjalan dengan deras hingga masa tua mereka. Terakhir, kita akan membahas inti dari semua perjalanan hidup Pahing, bahwa rezeki, sekalipun mengalir deras, tetap memerlukan gerakan, fokus, dan niat yang benar. Primbon tidak pernah mengajarkan bahwa seseorang bisa hidup bermalas-malasan hanya karena memiliki weton tertentu. Justru Primbon selalu mengingatkan bahwa anugerah hanya menjadi nyata jika dijalankan dan digunakan dengan bijaksana. Pahing adalah weton dengan energi rezeki yang luar biasa kuat. Mereka lahir dengan pamomong yang melindungi, karakter yang tangguh, dan naluri yang tajam. Tetapi semua energi itu hanya menjadi potensi jika tidak dipakai dengan benar. Energi ini bekerja ketika pemiliknya mau bergerak, mau bekerja keras, mau membuka diri terhadap peluang baru. Dalam istilah Jawa, rezeki iku ora bakal teko yen ora diundang. Rezeki tidak akan datang kalau tidak dijemput. Orang Pahing dianugerahi auranya sendiri, cahaya emas yang menarik peluang. Namun peluang itu harus disambut. Banyak orang Pahing yang sukses bukan karena keberuntungan semata, tetapi karena mereka mampu menjaga ritme hidup, tetap rendah hati, dan tidak mudah menyerah. Ketika mereka jatuh, mereka bangkit. Ketika gagal, mereka belajar. Ketika pintu depan tertutup, mereka mencari pintu samping.
Semangat inilah yang membuat energi rezeki dalam dirinya tetap hidup dan bergerak. Primbon Jawa juga mengingatkan bahwa keberkahan terbesar datang dari sikap tulus lan ati resik, hati yang tulus dan bersih. Dan Pahing adalah salah satu weton yang paling mudah mendapatkan perlindungan leluhur ketika hati mereka tetap lurus. Ketika mereka berbuat kebaikan, semesta seperti langsung membuka jalur. Ketika mereka memberi, rezeki mereka justru bertambah. Inilah hukum energi yang bekerja dalam hidup Pahing. Semakin mereka menebar manfaat, semakin deras rezeki yang kembali. Ada satu pepatah Jawa kuno yang sangat cocok menggambarkan hidup Pahing. Sing sregep, sing rezekine awet. Mereka yang rajin, rezekinya langgeng. Rezeki Pahing memang tidak pernah habis, karena energi yang mengalir dalam diri mereka bukan energi keberuntungan instan, melainkan energi kelancaran batin yang menghubungkan kerja keras dengan arah hidup yang benar. Selama mereka menjaga hal-hal berikut, jalannya akan selalu terbuka. Menjaga niat baik, tidak menyakiti orang lain, menjaga keluarga, dan tetap berusaha meski pelan. Dalam banyak cerita orang tua dulu, orang Pahing yang hidupnya penuh kesabaran biasanya berakhir menjadi tokoh penting di lingkungannya. Tidak harus kaya raya secara pamer, tapi mapan, dihormati, dan dihargai. Rezeki mereka bukan hanya materi, tetapi kedamaian hidup. Itulah pesan pamungkas dari Primbon mengenai weton Pahing, bahwa rezeki ngocor bukanlah kebetulan. Ia adalah perpaduan dari energi kelahiran, karakter yang kuat, pilihan yang tepat, dan ketulusan hati. Dan siapapun yang menjaga 4 hal ini akan selalu berada dalam aliran berkah yang tidak pernah berhenti.